Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Tessaloniki Alonso. Pada saat ini saya akan mengadakan acara penyuluhan. Tujuan acara penyuluhan ini agar supaya setelah dilakukan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan diare selama 40 menit, peserta mampu memahami tentang cara-cara pencegahan dan penanganan diare dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian diare. Penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Penyebab diare. Diare disebabkan oleh masuknya kuman ke dalam tubuh melalui perantara hewan, kuman yang berada dalam makanan, air melalui tubuh. Faktor penyebabnya adalah 1. Efek samping obat-obatan tertentu, 2. Faktor yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, 3. Konsumsi alkohol dan kopi yang berlebihan, 4. Faktor makanan, akibat dari makanan besi, beracun, terlalu banyak lemak, sayuran dimasak kurang matang. 5. Minum air tidak masak. 6. Makan jajanannya tidak bersih. 7. BAB di sembarang tempat. 8. Makan dengan tangan kotor. Dan yang 9. Faktor psikologis. Psikologis ini ternyata juga mempengaruhi keadaan angka kejadian dari diare. Di antara faktor psikologis yang mempengaruhi terjadinya diare adalah rasa takut, cemas, dan gelisah. Tanda dan gejala diare. Beberapa gejala yang biasanya terjadi tanda munculnya diare adalah fases lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan darah pada feses. Pencegahan diare. Pencegahan diare adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menutup makanan dan minuman, mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan atau dimasak, selalu minum air yang sudah dimasak, menjaga kebersihan lingkungan, rumah aliran air, sampah dibuang pada tempatnya dan ditutup. Makan yang sehat dan bergizi. Bila telah dilakukan upaya pertolongan pertama namun diare masih terus berlangsung, segera bawa penderita ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Perhatikan tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan. 1. Kesadaran menurun. 2. Mata cekung. 3. Tidak bisa minum atau malas minum. 4. Cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat. Dan kelima, tidak lagi buang air kecil. Macam-macam jenis diare. Yang pertama, diare osmotik. Yang kedua, diare sekretorik. Yang ketiga, diare eksudatif. Yang keempat, diare paradoksikal. Dan yang kelima, pseudodiarrhea. Pengobatan terhadap diare. Kunjungi dokter jika Anda mengalami diare yang tidak kunjung membaik dalam 2 hari, tinja berdarah atau berwarna hitam, sangat jarang buang air kecil atau bibir dan kulit sangat kering, demam dengan suhu di atas 38,9 derajat Celcius, dan yang terakhir merasakan nyeri perut dan dubur. Ya, saya harap teman-teman sekalian sudah mengerti. Baiklah, acara penyuluhan pada pagi hari ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih bingung mau berkuliah di mana, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar,
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.